sebelum kesini ada kegiatan nggak? Ada kelas sih tadi. Oh kelas. Udah kenal sama saya belum sih? Belum. Iya harus kenalan dulu sih emang. Iya perkenalkan nama saya Rijal Junidi Abdillah. Saya dari Fakultas Dakwah. Program studi saya bimbingan konseling. Saya sekarang kayak ikut di organisasi ya tentang ya buat anak teman-teman yang mau curhat gimana gitu. Terus mau lengkap apa enggak nih? Lengkap kayak gimana contohnya? Lengkapnya aku asal dari Ciamis. Terus sekarang saya ngekos apa ngontrak di Beji. Tahu Beji nggak? Nggak tahu, belum pernah ke Beijing. Ya udah itulah. Masuk inti aja ya kan. Iya. Ya mau konseling ya tadi tentang permasalahan apa kalau boleh tahu? Tentang percintaan, perasaan gitu. Oh, percintaan perasaan. Iya, kalau boleh tahu Mbak, ini siapa namanya? Namaku Nunung. Iya, Nunung Rahmawati. Nunung Rahmawati. Tentang percintaan yang mau dikonsultasikan tentang percintaan. Emang yang mau dikonsultasikannya itu apanya gitu? Tentang gamon sih. Jadi pengen dapat tips apa gitulah biar bisa gamon. Enggak gamon. Iya. Iya. Ceritanya itu gamonnya gimana? Awalnya gimana gitu? Awalnya sih bermula dari HTS. Dulu waktu aku SMK kelas waktu PKL sih waktu udah COVID. Udah COVID ya. Aku ketemu dia. Itu terus ngejalin HTS selama 9 bulan lah. Terus waktu aku udah purna dari OSIS, tepatnya tuh dulu waktu aku ke Pamarican, aku jatuh dari motor. Padahal niatnya aku mau cerita-cerita kayak gitu, tapi malamnya apa ya, dia mengakhiri hubungan HTS itu. Terus abis HTS itu aku bener-bener gamon, sampai sekarang pun masih gamon, meskipun udah sekarang nggak begitu kayak dulu gitu sih. Oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang yang dirasakan Mbak Nunung sekarang, kan setiap konseling kita itu dibatasi sama waktu ya Mbak Nunung. Jadi kita satu sesi konseling itu biasanya 30 sampai 45 menit. Ya, terus insya Allah ya kita menggunakan kode etik juga, kerahasiaan tentang cerita Mbak Nunung insya Allah kita akan aman. Nah Mbak Nunung udah paham? Insya Allah. Terima kasih. Iya berarti lanjut ke permasalahan Mbak Nunung tadi. Berarti Mbak Nunung itu gamon karena nggak bisa lepas gitu ya? Apa ya Iya, perasaannya? Perasaannya aja sih kayak gitu. Emang yang digamoninnya itu apa, tentang ceritanya, apa yang telah dilalui apa gimana? Ya tentang cerita, jadi dia tuh kayak jadi sosok Aang sih, kayak kakak gitu buat aku gitu. Sosok kakak, Iya. jadi pengganti kakak gitu. Jadi Iya. mengisi hidupnya itu kan kakak nggak selalu ada gitu. Ya mungkin karena aku juga anak pertama, jadi aku kayak ngerasain ya dapat kasih sayang seorang kakak gitu tuh dari sana gitu, dari dia gitu. Gitu. Terus selain itu ada lagi nggak? Selain itu sih mungkin ya aku pengen gamon gitu, pengen bener-bener udah nggak mencintai dia lagi, nggak kepikiran dia lagi. Kalau aku lihat snap teman kok ini pada kayak gini, terus kok bisa ya hubunganku dulu sama dia itu berakhir gitu, padahal cuma ya emang sih dulu akunya juga kurang menanggapi dia, emang akunya juga malas pacaran gitu. Mungkin pengen dapat solusi dari itu sih, gamon, biar gamon gitu. Karena mbaknya yang minta solusi, ya mungkin saya akan memberi solusi ya. Kalau dari saya sendiri, coba Mbak pikirkan dari apa yang Mbak gamoninya itu hal dari yang mana. Terus yang kedua itu apakah Mbak bisa lepas dari itu. Jadi kita itu awalnya dari diri kita sendiri. Kalau kita mau lepas ya kita bisa melepaskan itu sendiri dengan kita menggunakan afirmasi terhadap diri kita. Oh iya dulu kok aku tuh hubungannya HTS, permasalahan HTS-nya itu karena aku nggak mau pacaran. Nah nggak mau pacaran itu sedangkan cowoknya kayak pengen ada keseriusan yang benar. Nah bisa aja Mbak membuka kayak ya untuk kedepannya aku ya lebih kayak nggak terlalu kayak membuat orang lain
itu apa ya, pengennya ada status kayak gimana, terus ya membuka diri untuk lebih apa ya, melupakan. Dimana membuka diri itu ya Mbak kayak ya harus menerima seseorang yang mau dekat sama Mbak juga gitu. Karena ketika kita menutupi terus ke apa ya, dari satu masalah yang dulu itu kan kita itu nggak keluar dari zonanya kita, pengen yang dalam hati kita tuh pengen udahlah, kita tuh pengen gak gaman gitu, biar pengen bisa hidup enak gitu. Tapi Mbaknya sendiri itu tidak membuka buat orang lain juga. Contoh halnya seperti ini ya Mbak, contoh halnya orang-orang yang kayak apa ya, putus cinta. Kan putus cinta juga kebanyakannya gak gampang gimana gitu ya, susah banget untuk melepaskan. Kadang bilangnya aduh udah nggak percaya nih sama ini, percaya sama ini. Nah ketika dia itu nggak mau membuka lagi perasaan, pasti gamannya itu akan terus ada gak bakalnya. Tapi dia kalau membuka lagi perasaannya itu buat siapapun itu gamannya akan hilang gitu. Terus kadang orang yang seperti itu tuh kayak udah trauma dari masa lalunya, biasanya kebanyakannya kayak gitu. Kadang yang pacaran biasanya gitu. Kalau Mbak kan gaman-gaman doang gitu, nggak, karena traumanya nggak terlalu menyakitkan gitu. Terus setelah Mbak ini apa yang Mbak ingin lakukan gitu setelah, kan Mbak itu pengen nggak gaman nih, apakah udah ada cara sebelum kesini gitu? Apa ya, sebelum kesini juga Mbak udah kayak mencoba untuk melepaskan kayak kegamanan itu dengan hal apa maksudnya gitu? Ya kalau aku sih dari ini melakukan hal-hal positif sih, terus juga nggak berusaha buat nggak memantau, nggak menghubungi dia lagi, meskipun mungkin hampir setengah tahun yang lalu tuh pernah saling berhubungan lagi, pernah kontak-kontakan lagi, tapi sampai sekarang itu masih menahan diri buat nggak nyapa duluan. Emang udah nggak nyapa duluan sih, tapi emang dianya juga pernah nyapa duluan gitu. Jadi sekarang sih lebih ke melakukan hal-hal positif, fokus ke kuliah. Terus juga aku kan kayak dilarang sih, kayak dianjurin gitu sama orang tua, sama mama itu buat nggak pacaran gitu, buat ya aku udah milih buat kuliah daripada kerja gitu. Jadi aku mau tanggung jawab atas pilihan aku di sekarang kuliah gitu, pengen fokus gitu. Terus juga aku udah berusaha buat kayak yang tadi masnya bilang, membuka untuk orang baru gitu. Pernah kayak gitu, cuma kayak apa ya, dipatahkan sama orang baru ini. Emang cuma kayak hampir ada perasaan gitu sama orang baru ini, tapi kayaknya orang baru ini emang nggak ini sama aku loh, kayaknya dia juga udah punya gitu, meskipun nggak tahu ininya gimana aslinya gitu. Kayak ya udah, malah nggak ke orang baru, terus juga nggak ke orang lama, tapi tetap aja ininya masih ke orang lama gitu. Kayak gitu. Jadi kadang ada perspektif dari diri kita sendiri, oh dia itu kayak penasaran aja kayaknya deh sama kitanya gitu. Jadi kayak perasaan itu nggak langsung muncul. Kalau benar-benar dia itu nggak pengen tahu doang, kan pasti beda sikapnya kan gitu. Nah, sebenarnya hal bagus nih Mbak Nunung yang telah Mbak Nunung coba. Tinggal Mbak Nunung afirmasi setiap terus diri Mbak Nunung biar bisa lepas dari itu. Apa yang Mbak Nunung bilang tadi ke orang tua udah menyaranin jangan telat pacaran, terus Mbak Nunung udah ngambil keputusan bahwa harus kerja, tapi Mbak Nunung pengennya kuliah. Nah itu adalah langkah yang udah bagus sebenarnya. Tinggal Mbak Nunung konsisten terhadap itu. Memang kadang kita ketika melihat status teman kita yang kayak bucin-bucin, kita kan kayak iri ya. Kok kenapa aku nggak bisa ya? Kok kenapa bisa sampai kandas gitu ya? Ya emang kadang seperti itu. Tapi kembali lagi kita ke tujuan kita awal, tarik lagi tujuan kita awal, bahwa kita ini ngambil kuliah itu kan tujuannya ini. Jadi itu tarik lagi ke awal bahwa tujuan kita. Terus tapi tetap aja gamon ya, ntar juga akan ada menemukan hal yang lebih, ntar juga bukannya nggak gaman lagi intinya. Tapi ketika Mbak Nunung fokus di sana, kadang ntar juga Mbak Nunung menemukan seseorang yang baru lagi. Kadang kan kita nggak tahu di suatu tempat apapun itu, ketika kita udah fokus di bidang kita, bahkan kita itu akan menemukan sosok penggantinya, itu
sebagai anak pertama gitu, karena Iya, katanya butuh. anak pertama beban sekali. Apakah benar Iya, itu Mbak Nunung gitu? kayak butuh seseorang yang Menguatkan Iya. ya, memotivasi pasti, iya gitu. Terus apa masih ada ganjalan dari Mbak Nunungnya gimana, pengen apa lagi gitu di sini? udah sih pengen itu aja sih kayaknya. Kayak pengen Iya, curhat pengen gitu ya? curhat dia lah, pengen dapat solusi juga. Soalnya udah berusaha buat ya move on, tapi masih aja kadang kebayang meskipun udah nggak sebesar dulu sih. Sekarang mah udahlah ngalir aja. Terus juga akunya juga malas ini sama orang, bukan sama orang baru, tapi malas kayak ngejalin hubungan yang emang nanti ujung-ujungnya cuma kayak gini lagi. Pengen nanti aja lah kalau udah ada waktunya juga ini langsung serius aja gitu. Benar-benar gitu. Oke, berarti Mbak Nunung udah merasa lega berarti sekarang ya? Iya. Ya mungkin dari saya sih karena Mbak Nunung minta saran ya, saran saya mungkin dari segitu ya Mbak Nunung. Mungkin dari penyelesaian masalah selanjutnya itu kan Mbak Nunung yang akan menyelesaikan sendiri. Mbak Nunung yang tahu gimana baik atau buruknya untuk melanjutkan dan cara menghilangkannya. Karena di sini saya cuma mengasih yang diminta Mbak Nunung gitu, sarannya gitu. Terus kalau menurut saya lagi, saran dari saya, Mbak Nunung lebih, karena ketika gamen itu situasi fisik mental itu kan akan terkuras, sangat capek. Beda dengan kayak kita kerja kan capeknya sebentar, dengan Cuma istirahat fisik, iya, gitu. langsung sembuh gitu ya, langsung semangat lagi gitu. Sedangkan fisik gitu ya, kayak psikis kita kalau gitu tuh malah capek banget. Itu malah kayak kita tuh tertekan gitu, terus kepikiran, itu malah yang begitu berat capeknya itu minta ampun. Nah dari saya itu mending Mbak Nunung itu kayak mencintai diri Mbak Nunung. Hal apa yang membuat Mbak Nunung capek, hal apa yang membuat pikiran Mbak Nunung itu kayak kepikiran terus, ya lepaskan perlahan. Gak bisa langsung sih Mbak Nunung, gak bisa langsung kita langsung menghilang. Contohnya Mbak Nunung kayak memejamkan mata sejenak, pikirkan apa sih yang membuat aku capek, apa yang membuat saya sampai nggak bisa lepas gamen terus. Nah ketika itu kan ada solusi, di mana kepikiran, oh iya yang bikin aku tuh capek tuh ini, memikirkan apa yang aku belum tentu benar, katanya gitu. Terus ya mungkin dia juga udah bahagia sama orang lain, bisa dia kayak gituin kayak, mungkin dia lebih baik sama orang lain, tidak sama kita. Mungkin kita hanya sebagai peran dalam ceritanya yang mungkin nggak tahu orang pun tahu gitu ya, tentang kita sebagai peran, kita sebagai tokoh apa di dalam ceritanya kan nggak tahu. Sebenarnya kita berpikiran positif terhadap dia, jangan terlalu memikirkan apa yang belum kita lakukan gitu. Kadang juga gini, teman kita pacaran belum tentu dia bahagia juga kan gitu. Kita yang udah bahagia segini masa harus dipikirin yang kagak bahagia gitu gitu. Ya bahagia aja lah gitu. Gimana Mbak Nunung? Ya alhamdulillah sih udah merasa lega gitu setelah konseling ini. Ya terima kasih atas kepercayaannya Mbak Nunung kepada saya. Mungkin kita tutup sesi konseling kali ini. Boleh ditutup enggak nih Mbak Nunung? Boleh Mas. Oh ya, terima kasih sekali. Ya terima kasih juga ya Mas sudah mau dengerin cerita aku gitu. Iya sama-sama, kita saling membantu aja, kita manusia gitu. Di sini juga saya mau minta maaf ketika saya banyak tutur kata yang salah, apapun tindak laku saya, tentang saran dari saya kurang dimasuki Mbak Nunung, mohon maaf sekali. Karena kita keterbatasan juga kan, seorang manusia nggak sempurna juga. Jadi dari saya juga minta maaf, gimana Mbak Nunung dimaafkan. Terima kasih. Kita tutup sesi konseling ini. Semoga Mbak Nunung bisa mendapatkan hal yang baik dari sini, bisa melepaskan kegamanannya katanya tadi, bisa lebih jadi manusia yang lebih baik dan versi terbaiknya sendiri. Mungkin dari saya dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi ya Mas. Iya, hati-hati di jalan ya.